ketika kita ingin memperbaiki negara dan bangsa ini, dunia politik ini saya kira kita harus memiliki concern yang kuat untuk memperbaiki. Keadaan sekarang luar biasa. Untuk menjadi politisi ini mahalnya luar biasa. Untuk menjadi anggota DPR mahalnya luar biasa. Untuk menjadi bupati, gubernur luar biasa. Menurut saya, pengamatan sementara, orang-orang terbaik, orang-orang soleh, solihah, kalau tidak dibarengi dengan logistik, dengan dengan materi, meskipun dia ilmuwan, solihin, ya kan? Meskipun cukup ilmu dan teknologinya, keimanannya, sosialnya, kulturalnya, cukup semuanya, itu sulit untuk menjadi pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi di channel ini secara jernih, arif, dan berimbang. Saya sudah bersama seorang teman lama, ya, Ahmad Effendi Khoiri. Dokter, sekarang seorang dokter, dulu pernah jadi wartawan, pernah jadi politisi yang menurut saya sangat luar biasa fenomenal ya pada saat itu, ya, masih muda, pada masa-masa reformasi, ya. Apa kabar Gus Coy? Alhamdulillah baik Pak Bambang. Ya, jadi orang pasti tidak akan pernah lupa ketika di awal-awal reformasi itu, ya, Gus Coy masuk kalau tidak salah mulai 99 ya Gus Coy, ya. Mulai 99 reformasi, ada partai baru, Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian Gus Dur jadi presiden, ya. Ada kontroversi luar biasa di DPR, ada amandemen Undang-Undang Dasar. Kemudian juga ada pemakzulan Gus Dur. Nah, inilah salah satu tokohnya, ini adalah Pak Effendi Khoiri yang biasa dipanggil dengan Gus Coy. Nah, Pak Effendi Khoiri, bisa mulai cerita bagaimana dulu dari wartawan kok tiba-tiba jadi politisi? Kayak Pak Bambang juga, wartawan jadi politisi. Yeah. Memang dunia jurnalistik itu yang paling dekat adalah dunia politik, ya kan? Dari dunia jurnalistik masuk ke politik itu ya tinggal melangkah sedikit aja. Yeah. Kebetulan saya sebelumnya memang aktivis di lingkungan Nahdlatul Ulama, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, dan sejak Gus Dur memimpin NU, kami dekat karena memang kantor PMII dan kantornya Gus Dur itu ya memang satu gedung. Kami di lantai 2, Gus Dur di lantai 1. Jadi saya itu kemudian akrab, sering diskusi, kemudian ringkas cerita ketika Gus Dur bikin partai itu, kemudian siapa saja anak PMII yang berminat ke partai, silakan untuk ikut membesarkan partai. Sampailah kita ke Senayan bersama Pak Bambang Sadono, tokoh wartawan yang hebat dari Jawa Tengah. Nah, Gus Coy, itu yang paling fenomenal kan ketika membela Gus Dur, ya. Gus Coy habis-habisan membela Gus Dur ketika Gus Dur mau dimakzulkan karena skandal Bulog Gate dan dua waktu itu yang rame-rame itu, dan Brunei Gate. Itu gimana ceritanya waktu itu, Gus Coy? Wah, ceritanya panjang. Iya. Tapi pertama secara struktur kami memang harus membela Gus Dur. Iya. Yang kedua secara kultur, secara kultural juga ya harus
Membela Gus Dur. Nah, yang ketiga secara substansi, sebetulnya Gus Dur kan nggak ada kesalahannya. Yeah. Secara itu kan isu yang dibikin, misalnya kaitannya dengan Bulog, apa yang salah dari itu? Kaitannya dengan bantuan dari Raja Brunei, itu kan tidak dimakan Gus Dur, itu ya mereka, dia atau raja ini bantu Indonesia. Jadi dari sisi itu tidak ada yang salah, hanya karena memang dibikin, diciptakan oleh kekuatan besar di Senayan gitu ya, sehingga menjadi heboh yang luar biasa. Sementara kami ini sendiri gitu kan, nggak ada yang ikut bela. Partai-partai lain menyatu di sana kecuali partai PKPI ya. PKPI, ya. PKPI, Sutradara Ginting itu, Pak Jenderal Sudrajat, partainya Pak Jenderal Sudrajat ya. Ya. Saya kira itu yang ikut bersama. Gus Coy, kalau perkara substansi ya, namanya politik itu pasti dilihat dari sudut kepentingan masing-masing. Tapi saya lebih mengamati dari sudut gaya. Jadi itu tidak banyak itu anggota muda yang kemudian berteriak-teriak, bicara sambil berdiri dan sambil mengangkat mikrofon dibawa di dada gitu. Itu fotonya masih nggak itu? Waktu itu memang saya masih muda ya. Sekitar usia 36 tahun ya. 36 tahun, baru keluar dari wartawan dan aktivis kira-kira gitu ya. Sehingga ketika kita tampil seperti itu nggak ada beban, nggak ada yang ditakuti, dan secara formal internal partai memang saya ditunjuk untuk menjadi jubir. Ya, sehingga ketika Gus Dur dimakzulkan seperti itu, melalui sidang paripurna, kita tampil untuk terus berbicara bagaimana semuanya itu menjadi tertunda, gitu ya. Dengan berbagai alasan dan pasal yang kita hafal betul. Jadi pasal-pasal dan ayat-ayat dalam tata tertib di DPR maupun undang-undang itu kita hafal betul. Nah, itu yang kita baca, kita ungkapkan sehingga seru seperti itu. Ya. Waktu itu Gus Coy sendiri atau juga ada tim lain yang dipersiapkan untuk jadi bentengnya PKB waktu itu? Secara formal ketua fraksinya waktu itu ketua fraksi MPR Gus Yus, Kiai Yusuf Muhammad Jember. Ketua fraksi DPR-nya Pak Taufikur Rahman Saleh Surabaya. Nah, itu otomatis yang bertanggung jawab pada semuanya. Nah, tetapi yang diperintahkan untuk berbicara, yang dimaklumi untuk ngaco-ngaco kira-kira begitu. Dia maklumi, dianggap wajar, belum status kiai gitu ya. Dan aktivis itu boleh. Itu ada Ali Maskur, ada Roger Gufron, ya ada saya, kira-kira begitu. Nah, Gus Coy ini kan loyalis ya, fanatikusnya Gus Dur luar biasa. Kalau nggak salah saya pernah dulu BCI, masih ingat nggak, Gus, kalau politik kalau jalan jangan terlalu lurus, kadang-kadang berhenti di perempatan, jadi kalau apa-apa masih bisa belok. Ya, nah, tetapi itu kan saya lihat kenapa begitu, karena setelah Gus Dur jatuh, ya, Gus Coy kan juga merupakan aliran yang berbeda di PKB kalau nggak salah. Nah, gimana itu ceritanya? Jadi ilmu itu kita pakai setelah usia makin bertambah. Tapi pada saat itu memang kita nggak ada tikungan, lurus saja kita itu. Sampai kepada Gus Dur wafat,
Muhaimin yang berbelok-belok, Muhaimin yang tidak lurus, kita tetap lurus. Dia pun kita lawan sampai akhir. Meskipun saya akhirnya nabrak tembok gitu kan. Nah, tapi itu saya kira ya sudah bagian dari risiko jalur yang kita tempuh begitu. Pak Bambang. Kalau tidak salah waktu itu ada 3 orang ya dari PKB kalau yang selalu berbeda pendapat dengan fraksi PKB di DPR itu. Jadi berbeda, berdiri sendiri. Saya lihat seperti Gus Soid sama Ibu. Iya, saya sama Bu Liul Ahid. Ya. Adiknya Gus Dur. Adiknya Gus Dur, nggih. Ya, kami masih gimana ya? Agak beda memang. Jadi kita ingin partai itu betul-betul membela yang benar, bukan membela yang bahaya. Nah, informasi kemudian tercermin pada perilaku pimpinannya. Ini kok bukan membela yang benar, tapi membela yang benar, yang bahaya. Jadi itu yang kemudian saya lihat ketika Pak Effendi Qoyil ini sekolah lagi ya, sampai dokter nanti bisa diceritakan itu. Karena memang kalau semangat akademis itu boleh salah tapi nggak boleh bohong. Tapi kalau politisi kan nggak boleh salah tapi boleh bohong. jadi dia bisa belok-belok itu nggak apa-apa ya, asal jangan sampai salah mengambil keputusan gitu. Iya betul. Jadi memang ada ajaran yang pernah kita terima bahwa di dunia politik itu pertama niat harus baik. Yang ideal adalah opsi yang pertama yang paling ideal. Niat harus baik, proses harus baik, tujuan baik. Tapi ini ideal, fakta di lapangannya sulit terwujud. Nah, yang ada adalah yang masih bisa dipertahankan adalah niat yang baik. Niat yang baik, dan tujuan yang baik. Proses terserah. Tapi proses ini banyak yang tidak baik. Dari proses itu jumpalitan nggak karu-karuan, ya ada haram, ada yang subhat begitu kan, kita jumpalitan nggak karu-karuan. Nah, opsi yang kedua ini yang terjadi di lapangan. Nah, ketika saya menghadapi realitas yang kedua ini, kita mencoba untuk mengikuti itu, hati itu selalu bertentangan. Ikut proses yang berbelok-belok, yang campur syubhat apalagi haram, itu tuh hati itu menangis gitu. Iya, itu kalau wartawan campur akademisi ya itu yang mengganggu seperti itu. Sehingga ketika saya diminta Muhaimin misalnya sama Nahrawi waktu itu dia sekjen. Ayolah Mas, kata Nahrawi, dia telepon saya. Sama-sama, nggak usah menolak nggak usah mendukung angket gitu kan. Terus saya bilang, saya nggak bisa angket angket senturi ini benar-benar negara itu salah. Itu salah, hati saya mengatakan itu, dan data-data yang saya miliki, negara itu salah kebijakannya. Nah, DPR punya hak untuk mengajukan angket. Saya harus ada pada kebenaran itu. Partai nggak di sini, ya sudah itu tanggung jawab. Tapi ini saya sebagai wakil rakyat, dalam konteks ini substansi aspirasi rakyat itu, meskipun tidak semua rakyat juga ngerti gitu kan, saya memilih itu. Nah, kemudian ya sudah, kalau begitu ada resikonya. Oke, nggak apa-apa, kita tanggung resiko. Gus Coy, sebelum dilanjutkan risiko itu, saya cuma mau tanya begini. Gus Coy kan termasuk orang yang habis-habisan membela Gus Dur. Gus Dur tahu apa enggak itu? Oh, tahu ya? Pernah dialog? Pernah? Oh ya, memang saya sering ketemu beliau, dan beliau itu selalu mengatakan begini. Di DPR itu banyak setan, di DPR itu hutan belantara, ya kan?
sampean harus tetap berada pada jalur yang benar. Dan untuk menempuh jalur yang benar itu membutuhkan keberanian. Tapi ada resiko. Ya. Ketika Gus Dur menjelang akhir, kemudian kira-kira 2 tahun sebelum meninggal itu, sampean akhir-akhir ini, saya dikoreksi sama Gus Dur. Sampean akhir-akhir ini kayaknya keberaniannya menurun. Betul. Terus saya bilang, Gus, ini faktor umur ini juga mempengaruhi. Terus? Oh, nggak bisa. Itu karakter itu harus, ciri itu, karakter itu harus tetap bertahan. Saya mencoba, Mas. Itu terus mencoba. Itu saya terngiang-ngiang di kepala saya, di hati saya. Harus berani, harus berani, harus berani. Itu Gus Dur. Ya. Gus Coy, itu kan semua orang melihat ya, kan ada semacam nggak tahu friksi atau konflik atau perbedaan pendapat antara Gus Dur dengan Caimin ya. Padahal Caimin itu kan keponakannya kalau nggak salah. Itu sebenarnya yang terjadi seperti apa itu? Yang terjadi benar-benar terjadi perbedaan permainan, perbedaan pilihan, perbedaan mungkin juga perbedaan prinsip-prinsip ya. Itu saya kira nyata sehingga kemudian terjadi seperti itu. Ketika Muhaimin dipecat dalam rapat pleno, saya termasuk yang menolak ya untuk. Kemudian setelah itu setelah pleno selesai, saya kontak-kontakan sama Muhaimin. Saya bilang sama Muhaimin, udahlah diterima aja lah yang terbaik untuk partai. Muhaimin waktu itu jawabnya, saya konsultasi dulu sama orang tua, kalau nggak salah begitu. Minta waktu untuk konsultasi sama orang tua. Tidak ada cerita berikutnya, kemudian Muhaimin melawan, gitu kan? Melawan. Nah, apa yang terjadi dengan orang tuanya saya tidak tahu. Tapi itulah yang kemudian terjadi, melawan. Kemudian saya setelah itu ditunjuk oleh Gus Dur menjadi ketua panitia muktamar luar biasa. Waktu itu saya ketua fraksi. Sudah ketua fraksi DPR, sekaligus ditunjuk menjadi ketua muktamar. Waktu itu saya menolak untuk menjadi ketua muktamar luar biasa. Gus Dur marah. Gus Dur marah. Sampai ini takut ya. Gitu. Kan sudah saya bilang, sampai ini harus berani. Kemudian semua orang di DPP itu membujuk saya supaya sama. Kamu jangan nolak. Kamu harus ikuti Gus Dur. Sudahlah, jangan menolak. Jangan menolak. Dalam rapat pleno itu. Akhirnya saya ngambil mic. Saya mengatakan, saya sami'na wa ata'na. Saya tunduk dan patuh pada Ketua Umum Dewan Syuro. Nah, akhirnya saya kemudian jadi muktamar. Nah, setelah itu muktamar terjadi, Muhaimin bikin muktamar kan? Muktamar, tandingan di Ancol itu. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu serius ya anunya itu? Serius sekali. Nah, kemudian apa yang terjadi di balik itu? Kan presidennya SBY. Muhaimin nggak mungkin melangkah karena sesungguhnya yang saya tahu Muhaimin ini kan agak takut, orangnya kan sebetulnya agak penakut, artinya melipir-melipir gitu, tidak tidak bisa langsung, dia melipir-melipir biasanya. Nah, kita dan semua saya kira tahu, termasuk DPP PKB pada saat itu, wah ini pasti di backup oleh kekuasaan. Waktu itu wakil presidennya Yusuf Kala. Nah, Yusuf Kala itu yang kelihatan yang ikut terlibat menurut info-info yang kami terima itu. Ya, dari situlah Muhaimin kemudian berani untuk melakukan langkah lebih jauh, membuat muktamar tandingan. Terus konflik berkepanjangan, proses hukum sampai ke MA dan segala macam. Ya, oke. Akhirnya Muhaimin menang ya, kira-kira begitu ya. Dimenangkan. Dimenangkan, Mas. Dalam ART PKB itu Ketua Umum Dewan Syuro itu punya otoritas penuh.
nggak bisa diganggu gugat sebetulnya secara kepartaian. Nah, kemudian sekarang balik lagi. Jadi berarti Pak Effendi Khoiri itu keluar dari DPR itu karena dipecat dari PKB ya? Iya, saya dipecat dari PKB. Gimana itu prosesnya? Prosesnya gimana? Nah, jadi prosesnya adalah ketika Mahkamah Agung memutuskan setelah saya baca, karena pengacara Muhaimin itu nemui saya, namanya Firman Wijaya, nemui saya bahwa keputusan Mahkamah Agung ini rekonsiliasi. Jadi Ketua Umum Dewan Syuronya tetap Gus Dur, Ketua Umumnya tetap Muhaimin, Sekjennya bukan Yeni, tapi Lukman Edi. Sehingga kompromi. Akhirnya saya bertemu Gus Dur, termasuk bertemu teman-teman yang lain semua, ayo kita rekonsiliasi. Karena saya kan berada pada pihak Gus Dur terdepan selain Ali Maskur sama Yeni, gitu kan. Terdepan karena struktur hasil muktamar Parung, muktamar luar biasa itu kan Ali Maskur ketua umum, saya wakil ketua umum, Yeni sebagai sekjen. Gitu kan? Muktamar Ancol Muhaimin ketua umum Dewan Syuronya Kiai Jombang, Kiai lupa. Kemudian sekjennya Lukman Edi. Nah, ini kita yang muda-muda ini ingin kembali bersatu. Kemudian saya nemui kawan-kawan semua, Gus Dur termasuk menemui Gus Dur. Yeni menolak untuk rekonsiliasi. Yeni ingin tetap jadi sekjen. Jadi nggak mau begitu. Nah, kemudian setelah itu kan masuk pemilu. Ketika masuk pemilu sama-sama mengajukan daftar calon. Kita bersama Muhaimin juga bertemu, saya ketemu Muhaimin. Saya ketua fraksi, masih ketua fraksi saya waktu itu. Ketua Muhaimin, kita kompromi. Kita sama-sama, ayo kita membesarkan partai. Jangan sampai pemilu ini kita makin mengecil. Kemudian ditampunglah seluruhnya. Calon-calon ini dari pihak Gus Dur, dari pihak Muhaimin untuk mempersatukan ini. Ternyata Ali Maskur, Yeni tetap mengajukan, Muhaimin mengajukan, sama Lukman Edi di KPU yang diterima Muhaimin. Sama-sama datang ke KPU. Ali Maskur datang, Yeni, saya tidak datang. Yeni datang, Muhaimin datang, Lukman Edi datang. Yang diterima milik Muhaimin. Nama-nama yang dari Gus Dur ada di Muhaimin. Juga, termasuk saya. Nah, nama-nama yang di Muhaimin tidak ada di Gus Dur. Tidak ada di Ali Maskur ini. Nah, sehingga kemudian dalam pencalonan, nama saya ada di situ. Nah, ketika itu saya tidak mundur dari pencalonan, tapi saya menghadap Gus Dur. Gus, ini faktanya seperti ini. Gus Dur di Rumah Sakit Gatot Subroto, saya temui sendiri, didampingi oleh Aris Junaidi, almarhum, yang baru meninggal. Ya sudah, kata Gus Dur jawabnya. Ya sudah, sampean jadi, tapi sampean nanti sendiri. Di sini Mas, saya masih ingat betul. Setelah itu saya tidak ketemu Gus Dur lagi. Terus kampanye. Kampanye, Gus Dur sudah mulai sehat. Gus Dur sama Yeni kampanye untuk Gerindra, ya kan? Berapa tempat untuk Gerindra. Setelah itu saya datangi Gus Dur lagi. Saya sowan lagi, Gus, saya menang. Iya, tapi sampean sendiri, nanti sampean nggak lama. Jadi ini kewalian Gus Dur. Kok bisa sendiri kan? Nah, dalam perjalanan sudah ini nih. Jadi orang yang ada di pihak Gus Dur yang menang pertarungan itu saya, gitu kan? Jadi adiknya Gus Dur, Dr. Umar kalah, Arifin Junaidi kalah, semuanya ini kalah di lapangan. Calon-calon ini kalah semua. Nah, saya sendiri yang menang. Bu Lili, gitu kan? Nah, dalam perjalanan saya memang sudah
saya sudah tidak ketampung sama sekali dalam struktur Muhaimin. Saya memang tidak mau. Di fraksi nggak dilibatkan, di fraksi MPR terus. Setiap kebijakan yang tidak benar saya protes. Dan saya terus berjuang untuk rekonsiliasi di dalam partai ini. Terus bahwa Dewan Syuro tetap Gus Dur, saya bilang. Dewan Syuro tetap Gus Dur. Dan saya tidak pernah ke kantornya Muhaimin. Saya tidak pernah ke kantornya Muhaimin. Kantor DPP versi Muhaimin saya tidak pernah sampai hari ini. Nah, begitu ada kebijakan hak angket, tentang hak angket ini, asalnya semua ikut saya untuk tanda tangan. Jadi beberapa nama yang lain kan saya memprakarsai tanda tangan untuk hak angket bersama Bu Lili. Yang lain ikut. Kemudian yang lain dipaksa untuk mencabut tanda tangan. Kecuali saya berdua. Bu Lili Wahid sama saya. Nah, itulah berlanjut kita mendukung hak angket. Pertama hak angket Senturi, yang kedua kan hak angket yang menang gitu kan. Yang berikutnya hak angket mafia pajak. Nah, itulah kemudian kita diakhiri di situ, diperingatkan 1, peringatkan 2, langsung peringatkan 3. Jadi itu tanpa proses dan surat peringatan-peringatan itu tidak ada. Kecuali yang terakhir, peringatan ketiga, 1-2-nya itu ya mungkin 1 hari itu langsung dibikin 3. Terus langsung dipecat. Itu setelah berapa tahun masa jabatan di DPR itu? 2 tahun, 2 tahun setengah lah. Oh, 2 tahun setengah ya. Nah, setelah dipecat itu saya mengajukan ke pengadilan. Sesuai dengan undang-undang partai, ketika sengketa, maka partai tidak boleh memecat. Karena masih sengketa, gitu kan? Sengketa partai. Saya mengajukan ke pengadilan Jakarta Pusat. Sebelum semuanya selesai, karena ketua DPR-nya kan Marzuki. Ya, kangkong, pastilah kong kali kong kan. Yeah. KPU-nya siapa profesor dari Sulawesi, dari Kalimantan Selatan itu. Sudah pastilah itu. Kemudian SBY mengeluarkan surat menyetujui pemecatan, ya sudah selesai. Oke, itu yang jadi cukup beralasan dan cukup sah saja kalau kemudian Pak Effendi Ko ini pindah partai ya kalau gitu, karena memang sudah dipecat. Ya, jadi karena itulah maka saya hijrah. Jadi saya tidak keluar dari PKB, saya dikeluarkan dari PKB. Saya ini termasuk dulu kan persyaratan partai itu untuk berdiri kan 50 orang. Yeah. Di kejaksaan ya. Yeah. 50 orang. Salah satunya kan saya, gitu kan. Salah satunya saya ya, Gus Dur, Kiai Khalil, Muhaimin, ada Saifullah. Tapi kenapa pilihannya ke Nasdem, Gus Coy? Iya Pak Bambang. Jadi saya memang diajak Idrus Marham untuk ke Golkar. Saya waktu itu oleh Idrus ini kan sahabat saya, sama-sama PMI itu ya. Saya diajak bertemu Pak Abu Rizal Bakri. Waktu itu ketua umum ya. Diajak ketemu Luhut. Ketemu Luhut juga. Luhut yang sekarang menteri itu. Ya. Tapi saya enggak. Intinya enggak gitu kan. Ya. Kemudian diajak partai-partai lain, ditelepon oleh macam-macam partai. Kemudian saya diajak Ferry Mursidan, sahabat saya, dan kemudian diajak bertemu Pak Surya, ditelepon Pak Surya Paloh. Yuk gabung di sini, terus diskusi. Kok cocok gitu, kok cocok. Nah, kenapa cocok? Ya pertama mungkin partai yang menantang, partai baru, yang secara rumusan ada idealisme, gitu. Secara slogan, wah ini cocok kayaknya dengan watak saya, kira-kira gitu kan. Ada semangat gitu, gerakan perubahan gitu kan.
wah ini kayaknya cocok. Meskipun saya tahu ini partai baru pasti berat, pasti berdarah-darah begitu kan. Saya tahu risikonya. Akhirnya saya milih Nasdem. Gus Coy, terakhir ini pertanyaan saya. Kok Gus Coy mau susah-susah sekolah lagi, bahkan di Malaysia ya itu ya di Malaya sampai dapat gelar doktor. Kenapa? Iya, jadi saya sadar betul, Mas. Ketika di DPR, saya kan sarjana tarbiyah dari pendidikan agama Islam. Ketika masuk di DPR, saya kemudian mengenal Mas Bambang yang ahli hukum. Kok ngelontok pasal-pasal, saya ini kurang paham tentang pasal-pasal dengan ayat-ayat tentang filosofi hukum, norma-norma hukum, macam-macam. Akhirnya Mas, saya cari universitas yang menerima untuk kuliah S2 yang fakultas hukum. Nah, akhirnya saya masuk di Unpad. Wah, bisa nggak saya masuk? Padahal fakultas tarbiyah. Saya tanya, oh bisa, tapi matrikulasi. Tapi nggak bisa jurusan pidana atau perdata. Jurusannya bisa bisnis. Oh nggak apa-apa, yang penting fakultas hukum. Saya bilang gitu ya. Soalnya pasti diajari hukum. Akhirnya saya masuk di Unpad Fakultas Hukum S2-nya. Nah dari situlah saya matrikulasi 6 bulan. Jadi 6 bulan hukum menjadi, sehingga kemudian saya mengerti tentang tafsir hukum itu seperti apa. Nah sehingga ketika di DPR, wah saya mengerti tafsir hukum gramatikal, historis gitu kan, sosiologis, macam-macam, filosofis. Ini gara-gara saya kuliah. Nah, dari situ saya merasa, wah ini nggak cukup ini. Saya kemudian langsung melanjutkan lagi S3. Di Unpad juga, hukum juga. Cuma ketika di Unpad hukum ini saya berat sekali, Mas. Aduh, ngapal pasal. Itu kok saya, akhirnya saya ini, pindah ke Malaysia. Saya kemudian ke Malaysia, cari universitas. Kebetulan dapat universitas yang universitas lahir pertama di Malaysia, ya. Yaitu Universitas Malaya Kuala Lumpur. Saya temuilah profesor gitu kan. Bisa nggak saya kuliah di sini? Seperti apa? Oh mekanismenya begini, prosedurnya begini, begini. Bisa ngambil. Tapi dari Anda ini bisa ngambil sains sosial, kira-kira begitu. Dan itu semangat itu antara lain inspirasinya dari Pak Bambang satu. Benar. Itu benar. Wah, waktu pikir undang-undang penyiaran dulu ya. Betul. Ini ada profesor ketuanya siapa, Mas? Aduh, iya. Terus Pak Bambang sendiri yang waktu itu ya doktor hukum gitu kan? Ya, belum, waktu itu belum lulus. Sedang disertasi. Pak Bambang sedang disertasi. Ya. Itu saya harus sampai dokter ini, sampai dokter. Kira-kira begitu. Ya. Oke. Nah, mungkin masih ada yang ingin disampaikan Pak Effendi Khoiri mengenai politik kita ini, apa yang harus kita pertimbangkan gitu, kita renungkan. Iya Mas, jadi ya Pak Bambang, jadi setelah kita lama di dunia politik ini, proses yang kita lalui ketika saat jadi wartawan menjadi peliput era Orde Baru, kemudian era reformasi, yang ketika era reformasi kita terjun langsung, kemudian masih era reformasi, 15 tahun setelah reformasi ini, dunia politik berbeda. Padahal dunia politik ini orang suka tidak suka, ini mesti ada. Karena inilah yang ngurus negara. Inilah yang terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena itu suka dan tidak suka harus kita terima. Nah, ketika kita ingin memperbaiki negara dan bangsa ini, dunia politik ini saya kira kita harus memiliki concern yang kuat untuk memperbaiki.
Keadaan sekarang luar biasa. Untuk menjadi politisi ini mahalnya luar biasa. Untuk menjadi anggota DPR mahalnya luar biasa. Untuk menjadi bupati, gubernur luar biasa. Menurut saya, pengamatan sementara, orang-orang terbaik, orang-orang soleh, solihah, kalau tidak dibarengi dengan logistik, dengan dengan materi, meskipun dia ilmuwan, solihin, ya kan? Meskipun cukup ilmu dan teknologinya, keimanannya, sosialnya, kulturalnya, cukup semuanya, itu sulit untuk menjadi pemimpin. Gitu ya. Nah, oleh karena itu Mas, saya kira kita punya tanggung jawab untuk memperbaiki keadaan. Ya. Artinya sistemnya harus diperbaiki ya Pak Effendi. Iya, saya kira selain sistem, kulturnya, berbagai aspek Mas, luar biasa. Baik, terima kasih Gus Coy, Pak Dr. Ahmad Effendi Khoiri. Sama-sama Pak, Bapak, terima kasih. Sekarang mudah-mudahan nanti jadi praktisi politik lagi, tapi kalau tidak, paling tidak menjadi filosof politik lah. Jadi memberitahu mana yang baik, dan sudah terbukti bahwa Pak Effendi Khoiri juga berjuang untuk melahirkan politik yang baik. Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan ini ada gunanya untuk orang lain ya. Sukses, sehat Pak Effendi Khoiri. Selamat berjuang. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.